Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Pagi itu, lonceng gereja berdentang pelan, menandakan ibadah minggu akan segera dimulai. Jemaat berdatangan, sebagian besar mengenakan pakaian terbaik mereka. Di barisan depan, seorang pemuda berwajah teduh, tengah membantu ayahnya mempersiapkan mimbar. Dialah Jonathan Samuel, anak tunggal dari pendeta Samuel O'Brien, seorang tokoh agama yang dihormati di Yogyakarta. Sejak kecil, Jonathan tumbuh di lingkungan gereja. Setiap langkah hidupnya tak pernah jauh dari kitab, doa, dan pelayanan. Saat anak-anak seusianya bermain bola di lapangan, Jonathan lebih memilih duduk di bangku kayu gereja, mendengarkan ayahnya berkhotbah. Ibunya sering berkata dengan bangga, "Anakku ini akan menjadi penerus pelayanan ayahnya. Tuhan sudah memilihnya." Jonathan pun tumbuh menjadi pemuda yang cerdas dan penuh kasih. Ia selalu membantu di kegiatan gereja, menjadi pemain musik, pembaca ayat, bahkan pengajar sekolah minggu untuk anak-anak. Jemaat mencintainya. Mereka melihat sosok muda yang bersemangat, sederhana, dan penuh kasih seperti ayahnya. Namun, di balik wajah ramah dan tutur lembutnya, ada sesuatu yang tak pernah ia ceritakan kepada siapapun. Keraguan yang diam-diam tumbuh dalam hatinya. Suatu malam, setelah pulang dari kebaktian, Jonathan duduk sendirian di kamar kecilnya. Di dinding tergantung salib kayu peninggalan kakeknya. Ia menatapnya lama, lalu bertanya dalam hati, jika Tuhan Maha Kuasa, mengapa dia harus menjadi manusia untuk menebus dosa ciptaannya sendiri? Pertanyaan itu berputar-putar dalam pikirannya, membuatnya sulit tidur. Ia merasa bersalah karena mempertanyakan sesuatu yang dianggap suci, namun hatinya tak bisa berbohong. Setiap kali ia membaca Injil, matanya berhenti di kalimat-kalimat yang terasa ganjil. Ia mencoba mencari jawaban di ruang diskusi teologi, namun setiap pertanyaan kritis selalu dijawab dengan, "Itu adalah misteri iman, Jonathan. Jangan kau pertanyakan kehendak Tuhan." Tapi bagi Jonathan, kebenaran seharusnya tidak misterius. Ia yakin, jika Tuhan benar-benar ingin manusia mengenalnya, maka kebenaran itu harus bisa dipahami dengan hati, bukan hanya diterima dengan dogma. Ayahnya, pendeta Samuel, sering melihat Jonathan termenung di ruang doa. "Nak," katanya suatu sore, "jangan biarkan iblis menggoda pikiranmu. Iman itu bukan untuk dipertanyakan, tapi untuk dipegang." Jonathan hanya tersenyum kecil, menutupi gejolak batinnya yang sebenarnya semakin kuat. Ia mencintai ayahnya, tapi di dalam hatinya muncul keinginan untuk mengenal Tuhan tanpa batas ajaran gereja. Masa remaja Jonathan diwarnai dengan berbagai kegiatan rohani. Ia sering ikut pelayanan ke panti asuhan, ke rumah sakit, bahkan ke daerah terpencil. Ia selalu merasakan kebahagiaan ketika membantu orang lain. Tapi setiap kali ia berdiri di mimbar, membaca ayat, dan mengatakan, "Yesus adalah Tuhan yang disalib demi dosa manusia," dadanya terasa sesak. Ada bisikan lembut di dalam dirinya, seolah berkata, apakah benar Tuhan disalib oleh makhluknya sendiri? Suatu hari, setelah kebaktian besar, seorang jemaat tua menghampirinya. "Jonathan, khotbahmu indah sekali. Aku yakin Tuhan sudah memilihmu menjadi pendeta hebat." Ucapan itu membuat Jonathan terdiam lama. Ia tersenyum sopan, tapi dalam hatinya muncul pertanyaan lain. Apakah benar aku dipilih Tuhan? Atau aku hanya mengikuti jalan yang diinginkan orang tuaku? Malam itu, Jonathan kembali merenung di depan salib kayu itu. Lampu kamarnya redup. Ia membuka Alkitab, tapi hatinya terasa kosong. Entah mengapa, setiap kali ia mencoba mendekat kepada Tuhan, justru muncul rasa rindu yang aneh, rindu akan sesuatu yang belum ia kenal. Ia menatap langit dari jendela, berbisik pelan, "Tuhan, jika Engkau memang ada, tunjukkan aku jalan yang benar. Aku hanya ingin mengenalmu tanpa batas, tanpa ketakutan." Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa, tapi batin Jonathan semakin gelisah. Dalam setiap ibadah, ia tak lagi bisa fokus. Doanya terasa hampa. Ia melihat banyak jemaat datang dan pergi,
berdoa dengan khusyuk, tapi ia justru merasa semakin jauh dari Tuhan. Ia mulai bertanya-tanya, apakah iman hanya sebatas kata-kata yang diulang setiap minggu? Satu-satunya hal yang membuatnya tenang hanyalah saat ia membantu orang lain tanpa mengatasnamakan agama. Ketika ia mengantarkan makanan ke panti jompo, menuntun anak-anak yatim berdoa sebelum tidur, atau mendengarkan keluh kesah orang miskin, hatinya terasa hangat. Di situ, ia merasa benar-benar dekat dengan Tuhan. Tuhan yang tidak menuntut disebut Tuhan, tapi dirasakan dalam kasih dan ketulusan. Namun, seiring berjalannya waktu, keraguan itu menjadi semakin nyata. Dalam hati kecilnya, Jonathan mulai merasa bahwa mungkin apa yang ia yakini selama ini belum sepenuhnya benar. Tapi ia takut. Ia takut melukai hati ayahnya, pendeta yang sudah mengabdikan hidupnya untuk gereja. Ia juga takut kehilangan identitas yang selama ini melekat padanya, Jonathan, anak pendeta yang saleh dan penuh kasih. Suatu malam, Jonathan menemani ayahnya berdoa di gereja yang sunyi. Pendeta Samuel berlutut di depan mimbar, memanjatkan doa panjang dengan suara bergetar. Jonathan memandang punggung ayahnya yang sudah mulai membungkuk dimakan usia. Tiba-tiba, air matanya menetes tanpa sebab. Ia sadar, ia sangat mencintai ayahnya, tapi hatinya juga tak bisa terus membohongi diri sendiri. Dalam keheningan malam itu, Jonathan berbisik dalam hati, "Tuhan, jika aku tersesat, tunjukkan aku cahayamu. Jika aku salah jalan, tuntunlah aku kembali kepadamu. Aku hanya ingin mengenal Engkau yang sebenarnya, bukan sekadar mengenal namamu." Doa itu menjadi titik awal perjalanan panjang seorang anak pendeta yang berani mempertanyakan warisan imannya. Ia belum tahu apa yang menantinya, tapi satu hal pasti, hatinya mulai mencari kebenaran, dan tidak ada yang bisa menghentikannya lagi. Langit sore Yogyakarta berwarna jingga ketika Jonathan melangkah keluar dari ruang kuliah teologi. Di tangannya ada beberapa buku tebal yang baru saja ia pinjam dari perpustakaan universitas. Ia berjalan pelan menuju halte, namun matanya tertuju pada seorang mahasiswa yang sedang duduk di taman kampus, membaca buku kecil berbahasa Arab. Entah kenapa, langkah Jonathan terhenti. Ia menatap lelaki itu beberapa detik. Wajahnya tenang, berpakaian sederhana dengan kemeja putih dan celana abu-abu. Di dadanya tersemat kartu nama mahasiswa bertuliskan Rahman Abdul Aziz, mahasiswa Fakultas Hukum. Jonathan tak tahu kenapa dirinya tertarik memperhatikan sosok itu. Mungkin karena ekspresinya yang damai, atau cara ia membaca dengan khusyuk, seolah dunia di sekelilingnya tak lagi ada. Ia lalu memberanikan diri mendekat. "Buku apa yang kamu baca?" tanya Jonathan sopan. Rahman menoleh dan tersenyum ramah. "Ini Al-Quran, terjemahannya. Aku biasa membacanya setiap sore sebelum pulang." Jonathan tertegun sejenak. Baru kali ini ia melihat seseorang membaca kitab suci dengan ekspresi begitu damai. "Oh, aku Jonathan," katanya sambil mengulurkan tangan. "Rahman," jawabnya sambil menjabat tangan Jonathan hangat. "Kamu kuliah di jurusan teologi, ya? Aku sering lihat kamu keluar dari gedung itu." Jonathan mengangguk. "Iya, aku belajar tentang ajaran Tuhan dan misi Yesus." "Kamu tahu Yesus, kan?" Rahman tersenyum tipis. "Tentu saja tahu. Dalam Islam, beliau dikenal sebagai Nabi Isa, alaihi salam, salah satu nabi besar yang diutus Allah." Jawaban itu membuat Jonathan diam. Ia tahu nama, Isa, dari pelajaran sejarah agama, tapi belum pernah mendengar seseorang menyebut Yesus sebagai nabi, bukan Tuhan. Ia penasaran. "Kamu percaya kalau Yesus bukan Tuhan?" Rahman menatap Jonathan dengan lembut, tidak menantang, tidak juga menghakimi. "Aku percaya bahwa hanya Allah yang Maha Esa yang layak disembah. Isa adalah utusannya yang membawa pesan kasih dan kebenaran. Sama seperti Musa dan Muhammad. Semua nabi membawa risalah yang sama, menyembah Allah yang satu." Ucapan itu begitu sederhana, tapi terasa mengguncang batin Jonathan. Tidak ada nada sombong, tidak ada kebencian, hanya ketulusan yang menenangkan. Sejak hari itu, pertemanan mereka berlanjut. Setiap sore, setelah kuliah, Jonathan sering duduk bersama Rahman di taman kampus. Mereka membicarakan banyak hal, tentang kehidupan, kasih, kemanusiaan, dan tentu saja, tentang Tuhan.
Rahman tidak pernah berusaha mengislamkan Jonathan. Ia hanya menjawab setiap pertanyaan dengan logika dan ketenangan. Suatu sore, Jonathan bertanya, "Rahman, kenapa kamu yakin sekali bahwa Tuhan itu satu? Bukankah Yesus juga disebut anak Tuhan dalam kitab kami?" Rahman menatap langit yang mulai memerah. "Jonathan, kalau Tuhan punya anak, berarti dia seperti manusia, butuh pasangan, butuh garis keturunan. Padahal Tuhan itu maha sempurna, tidak bergantung pada siapapun. Bukankah yang sempurna tidak butuh sesuatu di luar dirinya?" Jonathan terdiam. Kata-kata itu seperti petir yang membelah pikirannya. Rahman lalu melanjutkan, "Dalam Al-Quran, Allah berfirman, 'Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat bergantung segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya.'" Quran Surat Al-Ikhlas. Rahman membacanya dengan lembut, lalu menatap Jonathan. "Bagiku, itulah definisi Tuhan yang paling murni dan logis." Jonathan menelan ludah. Ada getaran aneh di dadanya. Ayat yang baru saja ia dengar begitu sederhana, tapi entah kenapa menimbulkan kedamaian yang sulit dijelaskan. Hari-hari berikutnya, Jonathan mulai sering meminjam buku-buku Islam dari perpustakaan kampus. Tentu diam-diam agar tidak diketahui teman-teman teologinya. Ia membaca dengan penuh rasa ingin tahu. Ia menemukan kisah Isa dalam Al-Quran, lahir dari rahim Maryam tanpa ayah, berbicara saat bayi, melakukan mukjizat dengan izin Allah, dan menyampaikan ajaran tauhid. Semakin ia membaca, semakin besar kekagumannya. Ternyata Isa juga sangat dihormati dalam Islam, gumamnya dalam hati. Namun bersamaan dengan itu, rasa takut juga tumbuh. Ia sadar, jika ayahnya tahu, hal ini bisa menjadi aib besar. Tapi rasa ingin tahunya tak bisa dibendung. Ia mulai bertanya pada Rahman hal-hal yang bahkan selama ini tak berani ia ucapkan di kelas teologi. "Rahman," katanya suatu sore, "kalau Yesus bukan Tuhan, lalu kenapa dia melakukan banyak mukjizat?" Rahman tersenyum. Nabi Musa juga membelah laut. Nabi Ibrahim tidak terbakar api. Nabi Muhammad membelah bulan. Tapi tidak satu pun dari mereka mengaku sebagai Tuhan. Semua mukjizat itu hanyalah bukti kekuasaan Allah melalui hambanya. Kata-kata itu menusuk dalam. Jonathan menunduk lama, merasakan matanya memanas. Ia seperti menemukan jawaban yang selama ini dicarinya, tapi juga merasa bingung karena kebenaran itu bertolak belakang dengan apa yang diajarkan keluarganya seumur hidup. Rahman melihat kebingungannya. Ia menepuk bahu Jonathan pelan dan berkata lembut, "Kebenaran tidak harus diterima sekaligus, John. Biarkan hatimu berjalan perlahan. Tuhan tidak terburu-buru. Dia tahu kapan waktu yang tepat untuk membuka hati seseorang." Ucapan itu membuat Jonathan tak mampu menahan air matanya. Ia menatap Rahman dan berkata pelan, "Kamu orang yang sangat tenang, Rahman. Aku iri melihat kedamaianmu saat menyebut nama Tuhan. Aku ingin merasakannya juga." Rahman hanya tersenyum. "Jika kau mencari Tuhan dengan hati yang tulus, Dia pasti akan menuntunmu. Tidak peduli siapa kamu atau dari mana asalmu." Sejak hari itu, hubungan mereka semakin dekat. Jonathan bukan hanya menemukan teman, tapi juga cermin yang memantulkan bayangan dirinya yang sedang mencari kebenaran. Ia mulai sadar bahwa iman bukan sekadar warisan dari orang tua, tapi perjalanan pribadi yang menuntut keberanian untuk berpikir dan merasakan. Setiap kali mereka berpisah, Rahman selalu berkata, "Semoga Tuhan menuntun langkahmu hari ini, Jonathan." Dan setiap kali mendengar itu, Jonathan selalu merasa damai. Damai yang tak pernah ia temukan di antara lantunan paduan suara gereja, atau doa panjang yang dihafalnya sejak kecil. Hari itu, saat matahari tenggelam di balik pepohonan kampus, Jonathan menatap Rahman yang melangkah menjauh dengan buku kecilnya di tangan. Ia berbisik dalam hati, "Mungkin Tuhan baru saja mempertemukanku dengan seseorang yang akan mengubah seluruh jalan hidupku." Dan tanpa disadarinya, pertemuan sederhana di taman sore itu menjadi awal perjalanan besar menuju cahaya kebenaran yang selama ini ia cari dalam kebisuan. Hari-hari Jonathan setelah pertemuannya dengan Rahman terasa berbeda. Ia tak lagi sama seperti pemuda yang dulu begitu yakin bahwa semua ajaran gereja adalah mutlak benar. Ada sesuatu yang terus mengusik pikirannya,
tentang siapa sebenarnya Yesus yang ia sembah sejak kecil. Suatu sore, Jonathan duduk di bangku taman kampus. Di tangannya ada sebuah buku kecil bertuliskan, Perbandingan Agama, yang ia pinjam diam-diam dari perpustakaan universitas. Ia membuka lembar demi lembar, membaca tentang pandangan Islam terhadap Nabi Isa. Semakin dibaca, dadanya semakin bergemuruh. Dalam kitab suci umat Islam, Isa disebut Ruhullah dan Kalimatullah, bukan Tuhan, tapi Nabi yang mulia. Bagaimana bisa? Aku tak pernah tahu hal ini sebelumnya, gumamnya dengan suara lirih. Sejak hari itu, Jonathan mulai mencari lebih banyak informasi. Ia membaca terjemahan Al-Quran di internet, mendengarkan ceramah para ustaz di YouTube secara sembunyi-sembunyi, bahkan mencatat ayat-ayat yang membuat hatinya bergetar. Ia merasa seperti sedang menemukan potongan-potongan kebenaran yang selama ini hilang. Namun di sisi lain, ia juga dilanda ketakutan. Bagaimana kalau ayah tahu? Bagaimana kalau jemaat gereja mengetahui aku mulai meragukan ajaran mereka? Pikirnya. Ketakutan itu nyata, tapi rasa ingin tahunya jauh lebih besar. Suatu malam, Rahman mengajaknya duduk di teras asrama. Angin berhembus lembut, suasana hening. "John, aku lihat kamu makin banyak membaca tentang Islam," kata Rahman pelan. Jonathan tersenyum canggung. "Aku cuma ingin tahu, Rah, bukan berarti aku mau berpindah keyakinan." Rahman tersenyum bijak. "Tak apa. Kebenaran itu tak perlu dikejar dengan niat berpindah, tapi dengan niat memahami. Kalau hatimu tulus mencari Tuhan, insya Allah Dia akan menunjukkan jalan." Kata-kata itu menancap dalam di hati Jonathan. Malam itu ia tak bisa tidur. Ia memandang langit-langit kamar dan berbisik lirih, "Tuhan, jika Engkau benar-benar ada satu, tunjukkan aku siapa Engkau sebenarnya." Beberapa hari kemudian, Jonathan menemani ayahnya berkhotbah di gereja. Topik hari itu adalah Yesus Anak Allah. Saat ayahnya berbicara lantang di depan mimbar, Jonathan duduk di bangku belakang, memandangi jemaat yang khusyuk mendengarkan. Ia menatap salib besar di dinding gereja. Entah mengapa, kali ini hatinya terasa hampa. Ia tak lagi merasakan ketenangan seperti dulu. Dalam hati ia bergumam, mengapa Yesus disebut Anak Allah? Bukankah Allah seharusnya tak beranak dan tak diperanakan? Pertanyaan itu membuat dadanya sesak. Ia menunduk, menggenggam tangan erat-erat, berusaha menenangkan pikirannya. Malamnya, ia membaca Al-Quran terjemahan yang disimpannya di dalam laptop. Lalu matanya tertumbuk pada satu ayat yang membuatnya meneteskan air mata. Surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat bergantung segala makhluk. Dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan Dia. Tubuhnya bergetar. Air matanya menetes tanpa bisa ditahan. Ini jawaban dari doaku, bisiknya. Ia merasakan kedamaian yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Hari-hari berikutnya, Jonathan menjadi semakin hati-hati. Ia tak lagi aktif membantu ayahnya berkhotbah, lebih banyak mengurung diri di kamar. Ibunya mulai curiga. "Nak, kenapa kamu jarang ke gereja akhir-akhir ini? Kamu sakit?" Jonathan menggeleng cepat. "Tidak, Ma. Aku cuma butuh waktu sendiri." Padahal, di dalam kamarnya, ia sedang sibuk menyalin ayat-ayat Al-Quran yang menyentuh hatinya ke dalam buku catatan kecil. Ia menyimpan catatan itu di bawah tumpukan buku teologi agar tak ada yang tahu. Suatu sore, Rahman mengajaknya ke masjid kampus. "Tak perlu takut, John. Masuk saja, tak ada yang akan menghakimimu. Kau hanya tamu," ujar Rahman lembut. Jonathan menelan ludah. Hatinya berdebar saat melangkah masuk. Aroma sajadah, suara gemericik air wudhu, dan lantunan adzan maghrib membuat dadanya hangat. Ia duduk di pojok ruangan, memperhatikan orang-orang bersujud dengan khusyuk. Air matanya menetes lagi. Ia teringat masa kecilnya yang penuh doa di gereja, tapi tak pernah merasakan kedamaian seperti ini. Dalam hati ia berbisik, "Andai benar inilah jalanmu, ya Tuhan, aku mohon kuatkan aku untuk menerimanya." Setelah salat, Rahman duduk di sampingnya. "Apa yang kamu rasakan, John?" Jonathan menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Damai,
Entah kenapa aku merasa pulang. Sejak hari itu, benih kebenaran mulai tumbuh dalam hati Jonathan. Ia belum berani mengambil keputusan besar, tapi ia tahu, hatinya sudah mulai berpaling pada cahaya yang baru. Cahaya yang bukan berasal dari mimbar gereja, melainkan dari kedalaman hatinya sendiri. Di setiap malam sunyi, ia menatap langit dan berdoa dengan cara yang baru, tanpa tanda salib, tanpa doa yang dihafalkan, hanya bisikan tulus dari hati seorang pencari Tuhan sejati. Ya Allah, jika Engkau benar satu-satunya Tuhan, bimbinglah aku menuju jalan yang lurus. Angin malam seolah menjawab doanya dengan lembut, membawa ketenangan yang tak pernah ia kenal sebelumnya. Dan di saat itu, Jonathan tahu, hidupnya akan berubah selamanya. Hari demi hari, benih kebenaran dalam hati Jonathan tumbuh semakin kuat. Ia tak lagi bisa menipu dirinya sendiri. Setiap kali ia mendengar ayahnya berbicara tentang Yesus sebagai Tuhan, hatinya justru menolak. Namun di saat yang sama, rasa takut terus menghantui. Ia tahu, apapun yang akan ia lakukan nanti bisa menghancurkan kehidupan keluarganya. Suatu sore, Jonathan pulang dari kampus dengan wajah murung. Ayahnya menunggu di ruang tamu dengan ekspresi serius. "Jonathan, duduklah. Kita perlu bicara," ucap sang ayah dengan suara berat. Jonathan menelan ludah. Ia tahu, pembicaraan itu pasti tak mudah. "Ayah dengar dari beberapa jemaat, kamu jarang hadir di gereja. Kamu juga menolak ketika diminta bantu dalam pelayanan minggu lalu. Apa yang sebenarnya terjadi, Nak?" tanya sang ayah, menatapnya tajam. Jonathan menunduk, jemarinya bergetar. "Aku hanya sedang butuh waktu untuk merenung." "Yah, merenung tentang apa?" tanya sang ayah lagi. "Tentang kebenaran, tentang siapa Tuhan sebenarnya." Kalimat itu nyaris keluar dari bibirnya. Tapi ia urungkan. Ia hanya menjawab pelan, "Tentang imanku, yah." Wajah sang pendeta seketika berubah tegang. "Imanmu? Jonathan, kau ini anak pendeta. Semua orang menaruh harapan padamu. Apa yang kau maksud dengan merenungkan iman?" "Maaf, yah," ucapnya pelan. "Aku hanya ingin mengenal Tuhan lebih dalam, tanpa sekadar mewarisi ajaran." Ucapan itu membuat sang ayah terdiam. Ia tak menyangka anaknya yang sejak kecil patuh kini, mulai mempertanyakan ajaran yang ia pegang teguh. "Hati-hati, Jonathan. Keraguan kecil bisa membuka pintu bagi setan. Ingat itu," katanya tegas. Jonathan tak menjawab. Ia hanya menunduk, menahan air mata yang nyaris jatuh. Di dalam hatinya, ia justru berdoa lirih. "Tuhan, jika Engkau benar satu, jagalah hatiku dari kebohongan." Malamnya, ia menghubungi Rahman. "Aku rasa aku tak bisa berpura-pura lagi. Rah, aku ingin tahu lebih jauh tentang Islam. Tapi aku takut ayahku marah besar." Rahman terdiam sejenak sebelum menjawab. "John, kebenaran tak pernah datang tanpa ujian. Tapi ingat, setiap langkah menuju Allah akan selalu dijaganya." Kalimat itu membuat Jonathan menangis selama malam itu. Ia berlutut di lantai kamarnya, bukan lagi dengan doa yang diajarkan gereja, tapi dengan hatinya sendiri. "Ya Allah, jika Engkau benar satu-satunya Tuhan, kuatkan aku untuk berkata jujur meski seluruh dunia menentangku." Beberapa minggu kemudian, gereja mengadakan acara kebaktian besar. Ratusan jemaat hadir, termasuk tokoh-tokoh gereja dari luar kota. Sang ayah dipercaya untuk menjadi pengkhotbah utama, dan seperti biasa, Jonathan duduk di bangku depan. Tapi hari itu ada sesuatu yang berbeda di hatinya. Ia merasa seperti ada suara yang berbisik dari dalam, "Katakan yang sebenarnya. Jangan takut." Khotbah dimulai. Sang pendeta berbicara lantang tentang keselamatan melalui Yesus Kristus, tentang kasih Tuhan yang turun dalam wujud anaknya. Jemaat berseru, "Amin," berkali-kali. Tapi bagi Jonathan, setiap kalimat itu seperti duri yang menusuk hatinya. Air matanya mulai mengalir. Ia menatap salib di depan altar dan berbisik dalam hati, "Tuhan, maafkan aku, tapi aku tak bisa berpura-pura lagi." Tiba-tiba, ia berdiri. Suaranya bergetar, namun penuh keyakinan. "Maaf, maaf, semuanya. Aku ingin mengatakan sesuatu." Seluruh ruangan terdiam. Sang ayah menatapnya kaget. "Jonathan, apa yang kau lakukan?"
Duduklah. Namun Jonathan tak bergeming. Ia menatap ratusan mata yang menyorotinya dan berkata dengan lantang, Yesus bukan Tuhan. Dia adalah utusan Tuhan. Aku menemukan kebenaran bahwa Tuhan itu satu, dan bukan manusia. Suara gemuruh memenuhi gereja. Jemaat terperanjat, sebagian berteriak marah, sebagian lain menatapnya dengan ngeri. Ayahnya berdiri di mimbar dengan wajah pucat. Jonathan, hentikan omong kosongmu. Kau kerasukan iblis. Namun Jonathan tak takut lagi. Ia menatap ayahnya dengan air mata mengalir di pipi. Ayah, aku tidak kerasukan. Aku hanya menemukan cahaya yang selama ini hilang. Aku ingin menyembah Allah yang Esa, seperti yang diajarkan oleh Nabi Isa, bukan menganggap beliau Tuhan. Beberapa jemaat berdiri dan mencoba menariknya keluar dari gereja. Suasana menjadi kacau. Ayahnya berteriak meminta semua orang tenang, tapi emosi sudah memuncak. Jonathan berhasil keluar, berlari meninggalkan gereja dengan napas tersengal dan hati bergetar. Di luar, hujan turun deras seolah langit ikut menangis bersamanya. Ia berdiri di bawah hujan, memandang ke langit dan bersujud di trotoar basah. Ya Allah, akhirnya aku memilihmu. Aku tak peduli lagi apa yang akan terjadi, asalkan Engkau bersamaku. Malam itu, ia pergi ke masjid tempat Rahman biasa salat. Dengan pakaian yang masih basah kuyup, ia masuk dengan langkah gemetar. Rahman yang melihatnya langsung menghampiri. John, apa yang terjadi? Jonathan menatapnya dengan senyum haru. Aku sudah tak bisa menyembunyikan lagi. Rah, aku ingin bersyahadat malam ini. Rahman menuntunnya dengan lembut. Dalam keheningan masjid yang hanya diterangi cahaya lampu redup, suara Jonathan bergetar saat mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Air matanya mengalir deras. Ia merasa seperti baru dilahirkan kembali. Ada rasa damai yang menyelimuti seluruh tubuhnya, rasa yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar dekat dengan Tuhan. Rahman memeluknya erat. Selamat datang, saudaraku. Sekarang, kau bukan lagi Jonathan sang anak pendeta. Kau adalah Abdullah, hamba Allah. Jonathan tersenyum di antara air mata. Dalam hatinya, ia tahu perjalanan baru saja dimulai. Akan banyak ujian dan air mata menantinya, tapi ia tak takut lagi. Karena kini, ia telah menemukan kebenaran yang selama ini ia cari. Kebenaran yang menuntun hatinya pulang kepada Sang Pencipta. Pagi setelah kejadian di gereja itu, suasana rumah Jonathan berubah mencekam. Tidak ada sapaan lembut seperti biasanya, tidak ada sarapan yang disiapkan ibunya. Yang terdengar hanya suara pintu dibanting dan langkah kaki keras di lantai rumah besar itu. Jonathan berjalan perlahan ke ruang tamu dengan hati berdebar. Ayahnya sudah menunggu di sana, duduk di kursi besar dengan Alkitab di pangkuan. Wajahnya merah padam, matanya menatap tajam penuh amarah dan kekecewaan. Di sampingnya, sang ibu duduk dengan mata sembab. Jonathan, suara sang ayah menggelegar. Apa yang kau lakukan kemarin itu bukan hanya mempermalukan keluarga ini, tapi juga menghina gereja dan Tuhan. Jonathan menunduk. Aku tidak bermaksud menghina, Yah. Aku hanya menemukan kebenaran bahwa Tuhan itu satu. Bahwa Yesus. Cukup, bentak ayahnya, sambil menghantam meja. Jangan sebut nama itu dengan penghinaan di rumah ini. Kau sudah kerasukan iblis. Kau bukan lagi anakku jika kau tetap bicara seperti itu. Ibunya menangis terseduh. Nak, kembalilah. Mohon, jangan rusak hidupmu hanya karena pengaruh teman atau bacaan aneh itu. Ibumu mohon. Jonathan berlutut di hadapan mereka, menahan air mata. Yah, aku tidak kerasukan. Aku justru menemukan kedamaian yang belum pernah aku rasakan sebelumnya. Aku mengenal Allah yang sebenarnya. Aku merasa dekat dengannya. Aku tidak bisa berpura-pura lagi. Ayahnya berdiri dengan wajah dingin. Jika begitu, keluar dari rumah ini. Kami tidak punya tempat untuk anak murtad. Kata-kata itu menusuk dada Jonathan seperti belati. Tubuhnya lemas, tapi ia mencoba tetap tegar. Ia menatap ibunya yang menangis, mencoba menggenggam tangan wanita yang telah melahirkannya.
Namun ibunya menarik tangan itu perlahan, menunduk tanpa berani menatap wajah anaknya. "Pergilah, nak, semoga Tuhan mengampunimu," bisiknya pelan. Langkah Jonathan berat saat meninggalkan rumah yang telah menjadi tempat segala kenangannya. Ia tidak membawa banyak barang, hanya ransel kecil berisi beberapa pakaian, buku catatan, dan mushaf kecil yang diberikan Rahman malam sebelumnya. Hujan turun lagi, seperti mengiringi kepergiannya. Ia berjalan tanpa tujuan pasti, hanya mengikuti langkah kakinya yang lelah. Setiap tetes hujan yang jatuh ke wajahnya bercampur dengan air mata. Ia teringat tawa ibunya, kebanggaan ayahnya saat dulu ia berkhotbah di gereja, dan kini semua itu lenyap hanya karena satu hal, kebenaran yang ia yakini. Sore itu, ia tiba di masjid kampus. Rahman terkejut melihat sahabatnya datang dengan pakaian basah dan wajah pucat. "Jonathan, apa yang terjadi?" Dengan suara serak, Jonathan menjawab, "Aku diusir dari rumah, Rah. Ayahku tak mau melihat wajahku lagi." Rahman memeluknya erat tanpa berkata apa-apa. Setelah diam beberapa saat, ia berkata lembut, "Kau tidak kehilangan keluarga, John. Kau baru saja menemukan keluarga baru, kami, saudara-saudaramu seiman." Kata-kata itu membuat air mata Jonathan kembali mengalir. Malam itu, ia tidur di pojok ruang serbaguna masjid, beralaskan sajadah tipis. Meski tubuhnya menggigil, hatinya hangat. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa bebas dari kepalsuan. Beberapa hari berikutnya, kabar tentang keislamannya menyebar cepat. Mahasiswa satu kampus ramai membicarakan anak pendeta yang berpindah keyakinan. Ada yang menghujat, ada pula yang kagum. Namun bagi Jonathan, semua itu tak penting. Ia hanya ingin menenangkan hati, belajar tentang Islam lebih dalam. Setiap pagi ia membantu Rahman membersihkan masjid, menyapu halaman, menata sandal jamaah, dan sesekali membantu imam mengajar anak-anak membaca Al-Quran. Awalnya ia hanya mendengarkan dari jauh, tapi perlahan ia mulai belajar membaca huruf hijaiyah. Satu persatu huruf itu ia eja dengan penuh kesabaran, meski lidahnya masih kaku. "Ba'a, ta'a, sa'a," gumamnya pelan sambil menirukan suara guru ngaji. Anak-anak kecil di sekitarnya tertawa kecil, melihat seorang pemuda dewasa belajar bersama mereka. Tapi Jonathan tak merasa malu. Ia justru menikmati setiap prosesnya. Rahman sering berkata padanya, "John, menjadi muslim bukan hanya soal keyakinan, tapi tentang belajar ikhlas dan bersyukur dalam setiap keadaan." Jonathan mengangguk sambil tersenyum. "Dulu aku sering bicara tentang kasih, tapi aku tak pernah benar-benar mengerti maknanya. Baru sekarang aku tahu, kasih sejati adalah ketika kita mencintai Tuhan tanpa pamrih, walau dunia menolak kita." Hari demi hari, Jonathan semakin kuat. Ia mulai bekerja paruh waktu di sebuah warung kecil dekat kampus untuk membiayai hidupnya. Si pemilik warung yang juga seorang muslim tua, bernama Pak Yusuf, menyayanginya seperti anak sendiri. "Kamu anak baik, nak. Sabar, ya. Allah selalu bersama orang yang sabar," katanya suatu sore. Setiap malam, setelah bekerja dan membantu di masjid, Jonathan berdoa lama. Ia sujud, meneteskan air mata sambil berbisik lirih, "Ya Allah, meski aku kehilangan keluarga, aku tak kehilanganmu. Beri aku kekuatan untuk tetap teguh di jalan ini." Kedamaian yang ia rasakan begitu dalam. Tidak ada lagi suara tepuk tangan jemaat, tidak ada mimbar tinggi, tidak ada kemewahan rumah pendeta. Tapi di ruang sunyi itu, di bawah cahaya lampu masjid yang temaram, ia merasa cukup. Ia merasa benar-benar dicintai oleh Tuhannya. Suatu hari, Rahman memberinya selembar sajadah kecil. "Untukmu, John. Supaya kau selalu ingat tempatmu sekarang, di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia." Jonathan menggenggam sajadah itu erat, matanya berkaca-kaca. "Terima kasih, Rah. Kau bukan sekadar sahabat. Kau adalah tangan Allah yang menuntunku menemukan cahaya." Malam itu, sebelum tidur, Jonathan menatap sajadah pemberian Rahman. Ia teringat masa lalu, panggung gereja, suara ayahnya, dan segala kemewahan yang dulu ia banggakan. Kini semua itu tak berarti. Ia tersenyum sambil berbisik, "Terima kasih, ya Allah. Engkau telah mencabutku dari kemegahan palsu untuk menunjukkan makna sejati dari hidup yang beriman."
Dan di bawah langit malam yang hening, dengan hati penuh syukur, Jonathan menutup matanya, bukan dengan kesedihan, melainkan dengan keyakinan bahwa kehilangan dunia bukanlah akhir, tapi permulaan menuju cinta ilahi yang abadi. Beberapa bulan telah berlalu sejak Jonathan memeluk Islam. Hidupnya sederhana, tinggal di kamar kecil di belakang masjid, bekerja di warung Pak Yusuf, dan setiap malam belajar Al-Quran dengan Rahman. Hari-harinya jauh dari kenyamanan yang dulu ia miliki, namun hatinya tenang. Ia merasa damai setiap kali sujud, seolah seluruh beban hidupnya luruh di hadapan Allah. Namun meski telah belajar ikhlas, ada satu hal yang masih sering membuat dadanya sesak, kerinduan pada ibunya. Wajah lembut wanita yang dulu selalu mendoakannya sebelum tidur masih terbayang jelas. Kadang, di sela-sela malamnya yang sunyi, ia menatap langit dan berbisik lirih, "Ma, kalau ibu tahu betapa tenangnya hidupku sekarang, aku yakin ibu akan mengerti." Suatu sore, setelah salat Asyar, Rahman datang membawa amplop berwarna coklat. "John, ini untukmu. Sepertinya dari keluargamu." Jonathan tertegun. Tangannya gemetar saat menerima amplop itu. Ia mengenali tulisan tangan ibunya. Halus, rapi, penuh kasih. Dengan hati-hati ia membuka dan membaca surat itu. "Anakku Jonathan." Ibu menulis surat ini dengan air mata. "Rumah ini terasa kosong sejak kau pergi. Setiap kali ibu melihat kursi tempatmu biasa duduk, hati ibu perih. Ibu tidak mengerti apa yang membuatmu begitu yakin meninggalkan gereja dan ayahmu, tapi ibu tahu kau anak yang baik. Ayahmu masih marah besar, Nak. Ia bilang kau mengkhianati Tuhan dan keluarga. Tapi di balik kemarahannya, ibu tahu hatinya hancur. Ia sering diam di kamar, memandangi foto kita bertiga. Nak, ibu tidak tahu apakah kau akan membaca surat ini. Tapi ibu ingin kau tahu, meski kami kecewa, kami tetap mencintaimu. Jika suatu hari kau merasa lelah, pintu rumah ini selalu terbuka untukmu. Jaga dirimu, Jonathan." Ibu selalu berdoa agar Tuhan membimbingmu kembali ke jalan yang benar. Air mata Jonathan menetes tanpa henti. Ia meremas surat itu ke dada, menahan sesak di tenggorokan. "Ma, aku tidak pergi karena benci, aku hanya mencari Tuhan yang sebenarnya," bisiknya lirih. Rahman menepuk bahunya lembut. "John, Allah tahu isi hatimu. Cintamu pada ibumu adalah bagian dari iman. Jangan biarkan penyesalan mengaburkan keyakinanmu. Doakan saja agar Allah membuka hatinya." Hari-hari berikutnya, Jonathan mulai menulis balasan surat untuk ibunya. Ia menulis dengan hati-hati, setiap kata lahir dari kedalaman jiwa. "Ibu yang kusayangi, terima kasih atas surat ibu. Aku menangis saat membacanya. Ibu, maafkan aku. Aku tidak pernah bermaksud menghina keluarga atau gereja. Aku hanya ingin mengenal Tuhan lebih dekat. Sekarang aku belajar mencintai Tuhan bukan dengan rasa takut, tapi dengan rasa damai. Aku belajar bersujud, bukan karena dipaksa, tapi karena aku ingin bersyukur. Ma, jika ibu bisa melihat hatiku sekarang, ibu akan tahu aku bahagia. Aku tidak meminta ibu mengikuti keyakinanku, tapi tolong, jangan benci aku karena caraku mencintai Tuhan berbeda. Aku selalu mendoakan ibu dan ayah setiap malam. Semoga Allah menjaga kalian berdua." Ia menitipkan surat itu melalui teman Rahman yang kebetulan pulang ke Yogyakarta. Sejak saat itu, setiap hari Jonathan menunggu balasan, meski ia tahu mungkin ibunya tidak akan menjawab. Namun waktu berjalan, dan takdir kembali menguji. Suatu malam, setelah salat Isya, Rahman datang tergesa. "John, aku dapat kabar dari teman gereja lamamu. Ibumu sakit keras." Jonathan terdiam. Dunia seolah berhenti berputar. Ia berdiri tanpa suara, lalu duduk kembali dengan wajah pucat. "Rah, aku harus pulang. Aku harus lihat ibu." Rahman menatapnya dengan lembut. "Pergilah. Ini saatnya kau tunjukkan bahwa Islam tidak memisahkanmu dari keluargamu. Justru Islam mengajarkan berbakti kepada orang tua, apapun agamanya." Keesokan harinya, Jonathan berangkat ke rumah dengan hati bergetar. Sudah berbulan-bulan ia tak menapakkan kaki di sana. Saat sampai di depan pagar rumah besar itu, langkahnya ragu. Ia tahu, kehadirannya mungkin tak diinginkan. Tapi rasa rindunya pada ibu lebih kuat dari rasa takut.
Pintu dibuka oleh pembantu lama mereka. Wanita itu terkejut, tapi langsung mempersilakan masuk. Tuan masih di gereja, tapi Nyonya di kamar. Keadaannya lemah. Jonathan melangkah pelan ke kamar ibunya. Di sana, wanita itu terbaring dengan wajah pucat. Saat melihat Jonathan, matanya membesar, lalu berlinang air mata. Jonathan. Tanpa pikir panjang, Jonathan berlutut di samping ranjang dan menggenggam tangan ibunya. "Ma, aku datang. Maaf aku baru sekarang kesini." Air mata mengalir di pipi ibunya. "Kau benar-benar berubah, Nak. Wajahmu tenang sekali." Jonathan tersenyum lembut. "Aku menemukan kedamaian, Ma. Aku belajar mencintai Tuhan dan mencintai ibu lebih tulus dari sebelumnya." Mereka berbicara lama. Jonathan menceritakan kehidupannya di masjid. Bagaimana orang-orang Islam menyambutnya dengan kasih, bukan kebencian. Ibunya mendengarkan sambil menatap matanya yang jernih. "Kau tampak bahagia, Nak. Ibu tidak sepenuhnya mengerti keyakinanmu, tapi ibu bisa merasakan keikhlasanmu." Sebelum pulang, Jonathan mencium tangan ibunya lama sekali. "Ma, aku selalu berdoa agar Allah memberkahi ibu. Aku tidak ingin kehilangan ibu." Sebelum sempat berkata, "Terima kasih telah melahirkanku dengan cinta." Ibunya menahan tangis. "Doakan ibu juga, Nak. Jika jalanmu benar, semoga Tuhan menunjukkan ibu cahaya yang sama." Saat keluar rumah, Jonathan menatap langit yang mulai temaram. Angin sore menyentuh wajahnya lembut, seolah membawa pesan kasih dari Tuhan. Ia tahu, mungkin ayahnya masih marah, tapi hatinya lega, karena cinta antara ibu dan anak tidak bisa dipisahkan oleh perbedaan keyakinan. Malam itu, kembali ke masjid, ia sujud lama. Dalam doanya ia berbisik, "Ya Allah, Engkau yang membolak-balikkan hati. Jika Engkau berkenan, bukalah hati ibuku seperti Engkau membuka hatiku dulu." Air mata mengalir deras di pipinya. Tapi kali ini, bukan karena kesedihan, melainkan karena rasa syukur. Ia sadar, ujian bukan untuk melemahkan, melainkan untuk menguatkan iman. Dan di tengah sujud panjang itu, Jonathan tersenyum, karena ia tahu, setiap air mata yang jatuh di jalan kebenaran adalah tanda bahwa Allah sedang menulis kisah cinta yang tak akan pernah padam. Hujan deras mengguyur Yogyakarta malam itu. Angin bertiup kencang, membuat daun-daun bergesekan seperti bisikan kesepian. Di sebuah kamar kos sederhana yang lembab, Jonathan duduk di tepi kasur tipis sambil memandangi mushaf kecil yang diberikan Rahman. Matanya sembab, bukan karena lelah, tapi karena air mata yang tak berhenti sejak ia melangkahkan kaki keluar dari rumah ayahnya 2 minggu lalu. Ia kini benar-benar sendirian. Tak ada keluarga, tak ada tempat kembali. Tapi anehnya, di tengah sunyi itu, Jonathan justru merasa hatinya mulai tenang. Tidak seperti dulu, ketika setiap hari ia berada di tengah keramaian gereja namun jiwanya hampa. Suara azan dari masjid kecil di ujung jalan terdengar sayup di sela hujan. Ada sesuatu dalam suara itu yang menembus hatinya. Ia berdiri perlahan, mengenakan jaket lusuh, lalu melangkah menuju masjid dengan langkah gemetar. Air hujan membasahi tubuhnya, tapi ia terus berjalan, seolah ada tangan lembut yang menuntunnya. Saat tiba di serambi masjid, beberapa jamaah memandang heran. Mereka mengenal Jonathan, pemuda yang dulu dikenal sebagai anak pendeta yang berani meneriakkan hal yang menggemparkan di gereja. Tapi tidak ada kebencian di mata mereka, hanya rasa iba dan penerimaan. Seorang lelaki tua dengan janggut putih menghampiri. "Assalamualaikum, Nak," ucapnya lembut. "Waalaikumsalam," jawab Jonathan ragu. Lelaki tua itu tersenyum. "Kau ingin ikut salat, Nak?" Jonathan menunduk. "Saya belum tahu caranya, Pak. Tapi, saya ingin belajar." Wajah lelaki itu berbinar. Ia menggandeng tangan Jonathan, membawanya masuk ke dalam masjid. Di sana, Rahman sudah menunggu, tersenyum hangat. "Aku tahu suatu hari kau akan datang ke sini," katanya pelan. Air mata Jonathan jatuh begitu saja. Ia merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Malam itu, ia duduk bersila di pojok masjid, mendengarkan imam membaca Al-Fatihah dengan suara yang menenangkan. Kalimat, "Ihdinas siratal mustaqim," tunjukilah kami jalan yang lurus, menyentuh hatinya dalam. Setelah salat,
Rahman mengajaknya berbicara pelan. "Jonathan, jika kau sudah benar-benar yakin, besok kita bisa ke kantor MUI untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat." Jonathan menatap Rahman, matanya bergetar. "Rahman, aku sudah yakin sejak hari aku membaca surat Maryam. Aku menangis waktu tahu betapa mulianya Nabi Isa dalam Islam. Aku tahu, ini jalan yang benar." Rahman menepuk bahunya, menahan haru. "Kalau begitu, malam ini, biarlah Allah yang menyaksikan pertama kali hatimu bersyahadat." Dengan suara gemetar, Jonathan menengadahkan tangan. Hujan di luar masih deras, namun di dalam masjid itu, suasananya terasa damai. Ia mengucapkan dengan lirih namun mantap, "Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Tangisnya pecah. Rahman memeluknya erat, begitu pula beberapa jamaah yang ikut menyaksikan. Lelaki tua yang tadi menuntunnya berbisik lembut, "Kini kau bukan lagi Jonathan, anak pendeta. Kau adalah Yusuf, hamba Allah yang baru lahir kembali." Malam itu, Yusuf merasa seluruh dosanya luruh bersama air mata. Hatinya terasa ringan, seolah beban bertahun-tahun hilang dalam 1 detik. Ia tidak lagi takut, tidak lagi bingung. Ia tahu, mulai detik itu, hidupnya hanya untuk Allah. Beberapa hari berikutnya, Yusuf mulai belajar wudhu, salat, dan membaca Al-Quran. Ia terbata-bata, sering salah gerakan, tapi selalu disambut tawa hangat para jamaah. Ia mulai mengajar anak-anak di kampung tentang bahasa Inggris sebagai bentuk rasa syukur, meski upahnya kecil. Namun di balik ketenangan itu, Yusuf masih menyimpan luka. Setiap kali ia melihat anak-anak bermain dengan ayahnya di halaman masjid, dadanya terasa sesak. Ia merindukan ayah dan ibunya. Tapi ia tahu, jika Tuhan mengizinkan, suatu hari mereka akan mengerti. Suatu sore, ketika Yusuf sedang mengajari anak-anak mengaji, Rahman datang membawa kabar. "Aku dengar ayahmu sakit, John, maksudku, Yusuf." Yusuf terdiam. Tangannya gemetar. "Sakit apa?" Katanya jantungnya kambuh. Sudah 2 hari dirawat di rumah sakit Bethesda. Tanpa pikir panjang, Yusuf segera berlari menuju rumah sakit. Hatinya berdebar. Meski telah disakiti dan diusir, kasihnya pada ayah tak pernah hilang. Di depan ruang ICU, ia berdiri memandangi sosok ayahnya yang lemah di balik kaca. Rambutnya memutih, wajahnya pucat. Seorang perawat menghampiri. "Anda keluarga, ya?" Yusuf mengangguk pelan. "Saya anaknya." Beliau sempat menyebut nama Jonathan sebelum tak sadarkan diri, kata perawat itu. Air mata Yusuf mengalir. Ia mendekat ke kaca, meletakkan tangannya di sana seolah bisa menyentuh ayahnya. Dalam hati ia berdoa lirih, "Ya Allah, ampuni ayahku. Berilah dia petunjuk seperti Engkau telah memberikannya padaku." Malam semakin larut. Yusuf tidak pulang. Ia duduk di ruang tunggu, membaca Al-Quran dengan suara pelan. Setiap ayat terasa menenangkan, seperti pelukan hangat dari langit. Di luar, hujan kembali turun, namun kali ini ia tidak merasa dingin. Ia tahu, badai hidupnya belum berakhir. Tapi kini, ia sudah memiliki cahaya untuk berjalan di tengah gelapnya dunia. Dan dalam kesunyian malam itu, Yusuf menatap langit dari jendela rumah sakit, berbisik penuh haru, "Ya Allah, aku sudah kehilangan segalanya di dunia, tapi aku tak ingin kehilanganmu." 2 minggu berlalu sejak Yusuf menjenguk ayahnya di rumah sakit. Sejak saat itu, setiap sore ia selalu datang diam-diam, duduk di ruang tunggu sambil menatap ayahnya dari balik kaca. Ia tak berani masuk karena takut ditolak. Namun hatinya tak pernah berhenti berharap agar bisa memeluk sang ayah lagi sebelum semuanya terlambat. Suatu pagi, Yusuf datang lebih awal. Hujan baru saja reda, dan sinar matahari menembus dedaunan, menciptakan cahaya hangat di halaman rumah sakit. Ia membawa sebuah buku kecil berisi ayat-ayat Al-Quran yang sering menenangkannya. Ia berencana membacakan doa dari jauh, berharap Tuhan menguatkan ayahnya yang kini tampak semakin lemah. Namun, ketika ia hendak duduk di kursi tunggu, seorang perawat menghampiri dengan ekspresi cemas. "Maaf, Anda keluarga Pak Pendeta Samuel?" tanyanya cepat. Yusuf menatap dengan dada berdebar. "Ya, saya anaknya. Beliau sadar sebentar tadi, dan memanggil nama Anda. Cepatlah masuk,
Mungkin ini kesempatan terakhir. Langkah Yusuf gemetar. Ia masuk ruang Icu dengan perasaan campur aduk. Takut, haru, dan rindu yang menyesakkan dada. Tubuh ayahnya terbaring lemah dengan selang infus di tangan. Wajahnya pucat, namun matanya terbuka perlahan ketika mendengar suara langkah Yusuf mendekat. "Pak," ucap Yusuf lirih. Suaranya bergetar. Ayahnya menatap lama, lalu mengangkat tangan dengan lemah. "Jonathan, kau benar datang." Yusuf menggenggam tangan ayahnya erat, air matanya menetes membasahi selimut putih itu. "Maafkan aku, Pak, aku bukan anak yang baik. Aku membuat Papa malu, membuat gereja heboh, tapi aku tidak pernah bermaksud menyakiti." Pendeta Samuel menatap langit-langit, seolah mengumpulkan tenaga untuk berbicara. "Sejak hari itu, aku marah, bukan karena kau meninggalkan ajaran kami, tapi karena aku takut kehilanganmu. Aku takut Tuhan menghukummu." Yusuf menunduk, menahan isak. "Papa, aku tidak meninggalkan Tuhan. Aku justru menemukannya dengan cara yang lain. Aku kini mengenal Allah, Tuhan yang Esa, Tuhan yang juga disembah oleh Nabi Isa, yang selama ini kita puja." Samuel terdiam. Matanya berkaca-kaca. "Kau benar-benar yakin Yesus bukan Tuhan?" "Ya, Pak," jawab Yusuf mantap. "Yesus adalah Nabi Isa, utusan Allah. Aku membaca kisahnya dalam Al-Quran, tentang kelahiran, perjuangan, dan cintanya kepada manusia. Semua begitu murni, tanpa kesesatan. Aku menangis saat tahu beliau mengajarkan tauhid, bukan penyembahan kepada dirinya." Ayahnya memejamkan mata. Suara mesin di sekelilingnya berdengung pelan. Aku juga pernah membaca itu diam-diam dulu, ketika muda," katanya lirih. "Tapi aku takut, Nak, takut kehilangan jemaat, takut dianggap sesat. Dan sekarang, aku hanya ingin Tuhan menerima aku apa adanya." Yusuf menggenggam tangan ayahnya lebih kuat. "Papa masih punya waktu. Allah Maha Pengampun. Aku yakin Dia tahu isi hati Papa." Hening sejenak. Hanya suara detak monitor yang terdengar. Air mata mengalir di pipi ayahnya. "Jika benar jalanmu ini menuju Tuhan yang satu, maka berdoalah untukku, Nak. Aku ingin mengenal Tuhanmu sebelum aku pergi." Mendengar itu, Yusuf tak kuasa menahan tangis. Ia menunduk, memejamkan mata, lalu berdoa dalam hati, "Ya Allah, ampunilah ayahku. Bukakan hatinya dengan cahayamu. Jangan biarkan ia pergi tanpa mengenal Engkau yang Maha Esa." Ketika doa itu terucap, pendeta Samuel mengulurkan tangannya, seolah ingin menyentuh dada Yusuf. "Anakku, terima kasih sudah tidak membenciku meski aku menolakmu. Aku melihat ketenangan di wajahmu, dan mungkin itu tanda bahwa kau benar." Yusuf tersenyum sambil menahan air mata. "Papa selalu di hatiku. Aku tidak pernah membenci, karena Islam mengajariku untuk tetap berbakti pada orang tua, apapun kepercayaannya." Tiba-tiba suara mesin monitor menurun perlahan. Nafas pendeta Samuel melemah. "Papa!" seru Yusuf panik. Perawat dan dokter berlari masuk, tapi hanya bisa menggeleng setelah beberapa menit. Tangisan Yusuf pecah. Ia memeluk tubuh ayahnya yang kini tak bernyawa. "Pak, semoga Tuhan memelukmu dengan rahmat-Nya," ucapnya dengan suara serak. Rahman datang beberapa jam kemudian, memeluk Yusuf yang masih duduk di kursi ruang tunggu. "Sabar, Yusuf. Semua sudah dalam rencana Allah. Aku sudah memaafkannya, Rahman. Aku hanya berharap, sebelum beliau pergi, hatinya sempat menyebut nama Allah walau hanya dalam diam," ujar Yusuf dengan senyum getir. Beberapa hari kemudian, Yusuf ikut dalam pemakaman ayahnya. Jemaat gereja memandangnya aneh. Sebagian berbisik pelan, namun Yusuf tidak peduli. Ia berdiri di antara kerumunan, menunduk dalam, lalu berdoa dalam hati, tanpa marah, tanpa penyesalan. Seusai pemakaman, ibunya menghampiri dengan mata sembab. "Jonathan, aku tidak tahu harus berkata apa. Tapi ayahmu sempat berpesan sebelum napasnya berhenti. Katanya, jangan benci anak kita, karena ia sedang mencari Tuhan yang benar." Air mata Yusuf menetes lagi. Ia memeluk ibunya erat. "Mama, aku akan selalu mencintai Mama. Aku tidak ingin memaksa Mama ikut aku.
Tapi aku akan selalu mendoakan Mama agar Allah memberi hidayah seperti yang Ia beri padaku. Ibunya mengangguk pelan, lalu menatap wajah Yusuf lama sekali. Kau tampak bahagia, Nak. Mungkin Tuhanmu benar-benar telah membuatmu damai. Hari-hari setelah itu, Yusuf kembali ke masjid, mengajar anak-anak dan membantu membersihkan halaman setiap pagi. Ia tak lagi menyesali masa lalunya. Ia tahu, perjalanan imannya bukan tentang melawan, tapi tentang mencintai, dengan cara yang benar. Setiap kali sujud, Yusuf berdoa, "Ya Allah, terima kasih telah memilihku untuk mengenalmu. Jika hidupku dulu penuh kegelapan, biarlah kini menjadi cahaya bagi mereka yang masih mencari." Kini, ia hidup sederhana, tapi bahagia. Tidak ada lagi keramaian gereja, tidak ada tepuk tangan jemaat, hanya suara azan yang selalu memanggilnya setiap waktu. Dan di setiap panggilan itu, Yusuf tersenyum, karena ia tahu, Tuhan yang dulu ia cari di luar, kini telah menetap di dalam hatinya. Malam terakhir di bulan itu, Yusuf berdiri di serambi masjid, menatap langit penuh bintang. Ia menutup mata, mengingat wajah ayahnya untuk terakhir kalinya. "Aku tahu, Pak, di sana Papa pasti sudah mengerti. Karena kebenaran yang datang dari Tuhan, tidak akan pernah bisa disembunyikan." Sebuah angin lembut berhembus, seolah membelai wajahnya. Yusuf tersenyum, menatap langit, lalu berbisik, "Alhamdulillah, akhirnya aku pulang."